PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata deket sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Kita bisa kasih ini garis. Nah ini bagus sekali nih ya, ini bagus sekali. Kita lihat di H1. Nah cuma dia udah sempat terbatas di sini. Ada kemungkinan koreksi ya, koreksi. Sebutkan nama Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita mulai saja untuk live trading malam hari ini. Kita persilahkan Pak Michael Yudi. Oke, langsung. Jadi kita maksudnya live, kita buka chart MetaTrader ya, kita bisa
coba bagaimana kita analisa untuk order posisi ya, open buy atau open sell, kemudian kita pasang batasan ruginya, stop loss, kemudian kita bisa pasang target untungnya ya, take profit TP ya. Jadi kalau misalkan ada request pairs apa yang mau kita lihat, bisa diinfokan ya, bisa diinfokan, bisa di chat juga, bisa juga dibuka aja mic ya. Oke, kita bisa santai aja, bisa langsung ya. Kalau ada mau, pairs apa yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, kita buka dulu mulai dari dolar indeks. Ya, kita lihat dulu dolar indeks. Kalau ada tinggal diinfokan ya. Kita buka dari dolar indeks. Share. Oke. Ya, kalau kita trading di forex gitu ya, itu kita bisa ya batasi kerugian. Jadi kerugian kita bisa batasi ya, itu lebih kecil daripada target profitnya atau untungnya. Jadi kita bisa manage ya untuk transaksi kita. Jadi kita bisa setting untuk kena loss langsung besar, itu bisa setting untuk loss bisa kecil gitu ya. Bahkan itu bisa setting untuk target untung bisa besar. Oke, kita lihat dulu di sini dolar indeks ya. Kalau kita lihat daily chartnya dolar indeks nih kemarin closing candle bullish candle ya, di sini kelihatan ya, bullish candle. Jadi ini cenderung ini konfirmasi swing low, jadi cenderung untuk naik, jadi dolar cenderung untuk menguat. Kalau dilihat dari dolar indeksnya, ya dolar cenderung menguat. Ya kemarin memang sempat sudah Fed naikkan suku bunga ya, 25 basis point. Oke, jadi cenderung dolar menguat. Bahkan nanti rencananya masih akan naikkan lagi ya suku bunganya. Jadi dolar cenderung menguat. Kalau kita lihat nanti chartnya ini ya cenderung ini naik terus ya, naik terus, higher high, higher low, higher high, higher low untuk dolar indeks. Oke, ada yang mau dibahas terlebih dahulu? Pairs apa? Ada di chatnya nggak? Hostnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada request untuk pair yang akan dibahas malam hari ini. Oke. Boleh buka mic-nya. Langsung request ke Pak Yudi. Jadi kalau dolar indeks sendiri ini cenderung naik ya, karena penguatan dolar ya. Per gold aja. Gold. Oke. Gold ya Pak Imam. Baik. Ya, ini Oke. sering sulit dibaca ini. Sering sulit dibaca ya. Dan Iya, dua hari kemarin kayaknya salah analisa terus itu sinyal-sinyal itu. oh gitu. Oke, kita ke gold ya. Atau lagi ada open posisi Pak Imam. Untuk malam ini baru mantau dulu aja. Kemarin open posisi kok salah alamat. Alamat. Oke. Iya. Oke, kita lihat ini kan, kalau lihat nih daily chart-nya ya, ini kelihatan dia geraknya terbatas ya. Gold nih. Kelihatan kan? Dia bergerak terbatas sini. Oke, kalau kita dari daily chart ini ya kita bisa misalkan kita tarik untuk support trend line-nya seperti ini. Tarik support trend line-nya. Ini kalau daily chart-nya ya. Oke, kita naikin dulu. Kalau kita kecilkan di A4. Di A4. Nah, di A4 ini kan kalau kita lihat sini ada bullish engulfing ya. Jadi gold itu cenderung naik ya. Ini kalaupun sempat naik kemudian dikoreksi ya. Nah, ini masih konsolidasi, masih cenderung untuk naik karena di sini ada bullish engulfing lagi H4. Ini cenderung naik untuk gold ya. Jadi kalau ini turun tadi sempat turun, tapi turunnya belum lewati low ini. Kan ini bullish engulfing ya. Jadi cenderung naik untuk gold ya. Sementara ini masih cenderung untuk naik ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita kecilkan memang di time frame-nya di H1 ya, grafiknya seperti ini.
Ya, kalau dikecilkan dia 1, ya, grafiknya seperti ini. Ya, nanti dia bergerak terbatas, karena ini kan kelihatan di H4 aja dia bergerak terbatas kan, apalagi di daily tadi kan ini bergerak terbatas di sini kan. Oke, jadi kalau kita lihat di H1, jadi nanti bergerak masih terbatas di sekitar sini ya. Jadi kalaupun nanti ini seperti ini turun-turun begini, ya jangan ambil posisi open sell ya, karena secara H4 masih cenderung ini bullish engulfing ya, jadi masih cenderung untuk naik. Ini kan koreksi aja. Dia cenderung untuk naik. Jadi untuk gold kalau dalam H4 ini masih cenderung untuk naik. Kalau kita kecilkan lagi, misalkan di 1 atau di M30, di M15 ya. Kemudian ya kita di M5, kecilin lagi seperti ini. Nah, misalkan di sini kan ini juga kelihatan ya. Ini low, kemudian di sini dia sempat udah konfirmasi swing low di sini kan. Closing jadi cenderung naik. Ini kalaupun turun dia ketahan di low nih. Ya kalau memang kita mau ambil posisi buy ya kita bisa stop loss-nya di bawah sini. Di bawah low ini. Kalau mau yang deket batasan ruginya jadi kecil ya. Nggak gede. Batasan ruginya kecil. Nah, ini berarti kita bisa pasang stop loss di bawah sini. Ini 2384. Ya namanya 2384. Oke, 2384. Jadi kalau mau ambil posisi open buy gold 2384. Ya memang bisa break low bisa ya, dan kemudian nanti terkena stop loss ya, bisa memang ya. Memang bisa kena stop loss ya. Jadi kita pasang memang stop loss-nya ya dekat ya, karena misalkan kalau kita open buy sekarang di 26, misalkan kita kalau di gold itu ya biasanya kalau stop loss itu paling di sekitar 7 poin ya, 7 poin. Misalkan 26, kalau buy-nya di 26 berarti stop loss-nya itu di 26 kurangi 7 ya. Jadi 19 ya. 19 kan berarti di bawah 23 ya, atau bahkan di bawahnya low sini. Low sini kan ini di 22 ya, masih aman. Kalau kita di H4 tadi, ini kan bullish engulfing-nya itu kalau low-nya bullish engulfing-nya itu di 1780. Ya, ini di 1780 di sini. Jadi kita bisa pasang misalnya 1718, ini kan 1780. 1780 namain dulu ya, 1780. 1780. Oke. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau mau buy gold ya bisa buy gold misalkan di sini stop loss itu di bawah, kalau mau lebih memang lebih amannya di bawah 1780. Kalaupun memang break 1780 baru dia cenderung untuk turun ke low berikutnya di sini yang di kiri ini, yaitu di 1894 gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan saat ini kalau mau untuk sementara ini jangan ambil buy gold. Kenapa? Karena di sini ada lawannya. Selain ini bearish bullish engulfing, di sini ada lagi nih bearish engulfing. Jadi masih cenderung untuk turun ya. Jadi ini bullish sama bearish lagi adu kuat sama kuat gitu ya. Jadi kita jangan langsung terburu-buru ambil posisi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada bearish engulfing, berarti dia masih cenderung untuk kuat turun ya. Kuat turun. Jadi kita jangan lawan ya. Kalau mau ya kita bisa menunggu dulu ya, wait and see. Ya kalau misalkan dia kemudian turun ke bawah sini ke 1780, kemudian nanti sudah konfirmasi lagi swing low minimal di M5 misalkan, swing low konfirmasi swing low di sekitar 1780 baru kita ambil posisi open buy untuk gold ya. Sementara ini jangan ya. Karena ini bullish engulfing, sini bila bearish engulfing. Jadi memang sih bentuknya jadi terbatas pergerakannya karena bullish sama bearish lagi adu sama kuat gitu ya. Jadi lebih baik kita menunggu ya. Lebih baik kita menunggu, wait and see untuk gold ya. Tapi memang masih cenderung untuk naik karena di sini adalah bullish engulfing di H4 ini, yang ini. Ya. Oke, kalau untuk gold jangan dulu diambil ya karena
Ini kelihatan kalaupun dia ini bearish engulfing, ini ada ketahanan lagi support trendline-nya. Jadi kita nggak ambil dulu untuk gold. Jadi kita bisa lihat di pairs yang lain ya, misalkan forex kita bisa lihat. Oke, ada request. Jadi sekalipun cenderung naik, kita jangan ambil buy dulu ya Pak, amannya ya. Karena di sini ada bearish engulfing, jadi si sellersnya lagi kuat nih. Di sini kan, ini H4 lagi kan, di sini kemudian ini ada bearish engulfing. Jadi jangan kita untuk ambil posisi dulu ya untuk sell. Kalau kita mau sell di sini, ini pun ada support trendline. Jadi lebih baik kita wait and see untuk gold ya. Oke, kita bahas yang lain di forex boleh. Ada pairs apa yang mau dilihat? Silakan. Baik, tadi dibuka dengan Pak Imam. Silakan selanjutnya. GBP USD Pak Yudi. Oke, Dari GBP Pak USD Sofan. ya. Kita ke GBP USD. Nah, misalnya GBP USD, kita lihat di sini. Ya, ini kan low-nya di sini. Kemudian ini ada bearish candle. Ini bearish candle, ini udah dikonfirmasi swing low, ini sudah closing di atas. Ini cenderung untuk naik ya untuk GBP USD. Kalau naik ke kemana, kita bisa tambahin ya support line. Wait, tunggu, kita garis dulu. Oke. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dia cenderung untuk naik dulu karena sudah konfirmasi swing low untuk GBP USD. Nah, naiknya kalau resistnya kemana ya? Kita lihat di sini kalau secara weekly-nya memang dia ini bentuknya lower high, lower low ya, lower high, lower low. Jadi secara weekly memang cenderung untuk turun untuk GBP USD ya, cenderung untuk turun karena penguatan dolar juga ya, jadi lebih kuat dolar daripada pound sterling. Tapi untuk daily ataupun H4 itu masih cenderung untuk naik dulu ya. Jadi dia sedang kalau dia chart H4 ya atau chart daily ya, ini cenderung untuk naik ya, cenderung naik, bisa naik ke arah mana ya, ke arah kalau misalkan lihat dari sini ini masih bisa cenderung ke arah ke sekitar level Fibonacci retracement. Kan ini kan judul live tradingnya kan Fibo action, jadi kita pakai Fibonacci ya, Fibonacci ya. Ini retrace-nya dia bisa retrace ke sekitar Fibonacci retracement 50 di 13317 ya, atau bahkan bisa sampai ke 13393 di Fibonacci retracement 61.8 ya. Nah, kita bisa untuk siap-siap sih sebenarnya untuk kita open sell di sekitar Fibonacci retracement 618 ya. Kalau level 618 itu biasa disebut golden ratio-nya ya, untuk kita bisa cenderung kita akurasi baik ya, untuk kita bisa ambil posisi di situ ya. Jadi kita bisa sell, kalau mau sell limit bisa di sekitar Fibonacci retracement 618 di 13393. Tapi kalau memang mau lebih konfirmasi lagi, menunggu konfirmasi swing high di sekitar Fibonacci retracement 618 boleh, itu lebih baik ya. Tapi kalau kita mau langsung sekarang boleh juga ya. Kita bisa pesan ya new order, kita bisa sell pending order ya, sell limit di 13393 ya, 3393 sini ya, 13393 ya. Oke, di sini ya. Jadi kalaupun dia naik itu kan ada tahanannya, resisten trendline ini kita ambil support jadi resisten. Nah, ini tahanannya. Kalau dia nembus ya itu kan berarti dia cenderung bisa jadi berubah. Jadi tadinya downtrend jadi berubah jadi uptrend ya. Tapi kita sementara ini kalau secara tren kuatnya masih turun ya. Didukung lagi penguatan dolar, naikin suku bunga untuk dolar ya. Fed naikin suku bunga, rencana mau naikin suku bunga lagi. Jadi masih cenderung kuatnya jangka panjangnya untuk turun GBP USD. Jadi kita bisa sell limit di 13393 ya. Misalkan kita pasang stop loss-nya itu di sekarang kita pasang stop loss-nya di atasnya high yang di sini, yang kita lihat di sini ada high di sini. High-nya itu di 13436. Kita kasih
buffer atau kita kasih jarak untuk stop loss-nya misalkan di 134.50 ya. 134.50 ya. Oke, ini kan kalau berarti kalau dari 13393 ke 13450 itu sekitar berapa tuh? Oke, 450 57 ya. 57 pip ya. 57 pip ya untuk kita lihat sini stop loss-nya 57 pips. Oke. Kalau kita targetnya, kita bisa target itu yang terdekat di Fibonacci retracement 23,6 di 3149. Tambahin spread misalkan 13153 ya. 3153. Place. Ya, jadi kita nanti prediksinya adalah dia itu naik ke arah Fibonacci retracement 618. Oke, kemudian dia kembali turun ke sini ke Fibonacci retracement 23,6. Kalaupun memang mau TP-nya agak dekat boleh ya, di sini boleh. Ini kalau di sini kan berarti risk reward-nya sekitar 1:1 di sini ya. Terhadap stop loss ya. Kalau mau TP-nya di Fibonacci retracement 38,2 boleh di sini. Kemudian kalau mau maksimal di sini lebih gede lagi di sini boleh TP-nya. Ya. Jadi usahakan risikonya itu lebih kecil daripada reward-nya ya. Risk reward ratio misalkan ini 1:2 atau 1:3. Jadi misalkan risk-nya tadi 57 pip ya, take profit-nya bisa 2 kali lipatnya misalkan di 114 pip. Ya, kalau 1:3-nya misalkan berarti misalkan stop loss-nya di 57 pip, take profit-nya bisa di 100 berapa tuh? 114 tambah 57, Pak. 114 tambah 57 ya. Berapa? 107 tambah 57. 71 ya. 171 ya. 171 pip ya, 3 kali lipatnya daripada stop loss-nya. Nah, kita bisa seperti itu. Jadi kalaupun nanti loss misalkan 3 kali, profit sekali itu masih impas BEP ya. Apalagi kalau profitnya loss-nya 2 kali, profitnya 2 kali itu pasti profit ya kan. Kalau misalkan loss-nya 3 kali aja, kemudian profitnya sekali aja itu masih impas, jadi aman ya. Dananya nggak langsung habis ya. Jadi kita bisa tetap profit. Apalagi kalau kita tingkatkan win rate-nya, kita bisa lebih profit. Nah, ini kita bisa sell limit di sini ya. Di sekitar 13393. Stop loss-nya di sini, di atas yang ini, di candle ini, di atasnya. Oke, kita kemudian take profit-nya boleh di 13318 atau bisa take profit di 13243 atau bisa take profit di satu yang tadi ini kita pasang di sekitar 1353. Oke. Kalau mau ambil boleh, silakan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, ini ada kita pasang support trendline, nah memang ketahannya di sini. Nah, lebih baik kita supaya dia nggak kelamaan sampai sini, lama bolak-balik di sini kan kita bisa take profit di sini dulu ya. Misalkan di sini di sekitar FR 38,2 aja take profitnya di 13243 ya, karena kalau misalkan dia ketahan di support trendline, dia bisa koreksi dulu ya, naik dulu ke sini ya. Naik dulu ke sini, kemudian nanti baru turun lagi sini. Ya, jadi bisa mau lebih cepat take profitnya di 13243 untuk GBP USD. Oke. Cukup jelas ya? Tadi Pak siapa tadi yang ini tanya GBP USD? Ya boleh diambil, silakan ya. Untuk perhatikan money management ya, sebisa mungkin kalau kita mau yang trading itu low risk berarti 1-3% dari modal. Itulah batasan stop loss kita ya. Kalau 3-10 itu agak moderat, lebih dari 10% itu lebih high risk gitu ya. Oke, silakan. Jadi sesuai dengan money management masing-masing. Oke.
Oke, kita sudah bahas gold dan GBP. Boleh silahkan Bapak Ibu Ya, dulu boleh? Pak Silakan. Wicaksono, silahkan. Pair apa Pak? Boleh pair apa aja bebas. Gitu. Yang muncul di layar aja ya. Jadi pound sterling USD. Itu kan ada garis support demand ya. Trend line Trend line. yang putus-putus. Nah. Ya. Putus-putus garis trend line. Nah, garis trend line tersebut kan itu kan digaris secara manual ya. Iya. Nah, apakah tidak menyebabkan subjektif ya? Kan masing-masing trader berbeda tuh cara menggarisnya. Bisa tarik dari manapun candle kan dia bebas ya. Itu bagaimana? Oh iya memang. Kalau tarik garisnya subjektif, tapi kalau kita ini ya ini pada umumnya tariknya kan dari kalau kita pasang support trend line itu kan dari low ya, low sebelumnya, low berikutnya kita bisa pasang. Ya bisa jadi kan kalau kita geser ke sini ya kan, ini agak beda kan dibandingkan kita dari sini yang kita tarik ke titik ini kan agak beda kan, agak turun sedikit ya. Ya boleh aja tapi kan sekitaran sini ya. Kita bisa pasang dari low ke low berikutnya kita geser ini support trend line-nya sesuai ya. Bisa jadi seperti ini kan, ini agak tinggi kan. Nah, berarti kan kalau agak tinggi ini kalau mau ya kita bisa berarti kalau misalkan dia nanti setelah open aktif ya sell limit ya, dia turun mendekati level support trend line, kita bisa close profit di sekitar area support trend line situ ya, atau kita bisa pasang TP-nya ya, langsung boleh. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Memang subjektif tapi ya pada umumnya ya kita kalau support trend line itu kita tarik dari low paling rendah ke low berikutnya ya, kita bisa tarik untuk support trend line-nya. Oke Pak, satu lagi boleh? Boleh Pak, silakan. Itu kan ambil di time frame daily ya? 4 apa daily? 4. Kalau di H1 bagaimana? H1 ya kurang lebih ya bersama, cuman dia lebih banyak candle-nya kan. Ya, ini cenderung dia saat ini sedang naik ya kan, sedang naik. Tapi kalau kita secara besarannya memang kan di D1 ya, ini berarti kan trennya cenderung turun ya kan secara besarannya. Tapi saat ini sedang koreksi naik ya. Kalau di H4 ya kita lihat sini kalau yang terdekat untuk H4 trennya ini yang terakhir ini kan cenderung tren naik gitu ya secara H4 atau bahkan di H1. H1 cenderung juga ini naik ya. Dia bentuk higher high gitu ya. Oke, jadi mirip-mirip Pak, cuman lebih banyak candle-nya kelihatan gitu ya. Gerakannya. Nggak terlalu lama itu Pak. Terjemput ini pending ordernya. Oke, memang Pak, memang kita harus menunggu ini ya, menunggu. Kalau kita misalkan buy sekarang, boleh aja bisa jadi profit, ya kan. Tapi kalau buy sekarang, secara tren besarnya turun, ya. Jadi bisa jadi kalau kita buy sekarang, ternyata dia melanjutkan tren besarnya itu turun, ya kan, lebih resiko gitu kan. Kalau misalkan kita sell sekarang, ya ternyata masih bisa koreksi naik dulu ke sekitar Fibonacci retracement 618. Jadi kita floating loss gitu kan. Nah, lebih amannya lebih supaya kita mengurangi resiko floating ya kita bisa pending order di sekitar Fibonacci retracement 618. Itu juga ada resisten trendline juga di sini kan. Ini kan kita pasang resisten trendline dari high ke high berikutnya ya. Ya inilah jadilah resisten trendline. Ya, jadi kita prediksi ya, ini kan kita prediksi dia akan ketahan di sekitar Fibonacci retracement 618. Jadi kita bisa sell di situ. Kalau mau lebih konfirmasi lagi, nanti di sekitar sini kita belum pending order, di sekitar sini kita bisa menunggu konfirmasi swing high ya di misalkan di M15 atau di M5. Lebih konfirmasi lagi. Tapi kalau nggak ada waktu menunggu, ya kita pasang aja sell limit di sekitar 13393. Kurang lebih seperti itu, Pak. Yudi, kalau Fibonacci 61.8 nih peluangnya berapa persen ya biasanya ya? Oh, jadi sebenarnya nggak bisa diukur dengan persentase ya. Ini kan pergerakan harga.
Jadi kita cenderungannya kalau Fibonacci retracement 618 memang cenderungannya retrace itu ketahan di sekitar level situ lebih sering gitu Pak, lebih sering ya, lebih sering. Tapi kalau persentasenya ya kita nggak bisa kasih angkanya ya. Tapi kalau lebih sering di sekitar situ ketahan retrace ya. Retrace itu kan kayak kita tarik itu karet, misalkan kita lepas dia agak balikan retrace gitu ya. Nah, biasanya ketahan di sekitar Fibonacci 618. Maka biasa disebut golden ratio gitu ya. Jadi kita bisa pasang di situ. Kapan kita cancel plan, Pak? Cancel plan? Wow, kalau misalkan di sini ya, di sini kita udah pasang sell limit ya. Sell limit. Kemudian ya belum kesentuh ya. Kalau belum kesentuh, nyata dia turun lewati support trendline ini, ya udah cancel karena udah agak susah naik lagi gitu. Kalau udah lewati support trendline ya, kita cancel lah itu atau delete ordernya karena udah cenderung kita sudah ya kita sell limit, ternyata high yang ini yang terdekat ini high, itu bisa jadi cenderung juga untuk naik justru. Jadi kalau misalnya begitu nggak harus kena stop loss, kita bisa close manual boleh aja ya, karena sudah ada indikasi dia untuk naik ya, karena sudah closing di atasnya high sebelumnya. Oke. Silakan. Belum ada yang chat di kolom chat nih. Tanya Bu, Langsung ya. Silakan Pak Imam. Mohon maaf ini mau nanya untuk open posisi yang paling bagus ya, itu kira-kira di time frame mana ya? Yang di H1, H3, H4 atau mungkin yang di M15, M30 untuk modal-modal masih di bawah $1.000 gitu. Mohon pencerahannya. Oke. Pak siapa maaf tadi? Pak Imam, Mbak. Oh, Pak Imam ya. Oke, Pak Imam, misalkan modal 1.000 ya. Kita ini kan transaksi kan minimal 0,1 lot ya. Misalkan kalau 0,1 lot misalkan kita bisa untuk forex kita bisa misalkan di time frame di M15 ya. Untuk konfirmasi swing high, swing low, misalkan kita metodenya, strateginya atau kita menggunakan Fibo, kita bisa di M15 untuk analisanya, untuk entry-nya ya. Kemudian kalau di gold atau oil kita bisa di M5 ya, karena dia lebih fluktuatif ya. Nah, misalkan dari yang forex di M15 kita bisa pasang stop loss itu sekitar 30 pips. Ya, 30 pips itu kan berarti kan sekitar $30 kalau kena stop loss. Ya. Ya kalau $30 dibandingkan $1.000 berarti berapa persen? $30 dibanding $1.000. $30 kita kalkulator aja ya. $30 dibagi $1.000 ya. Itu sama dengan 3%. Ya masih kategori low risk. Ya, 1-3% dari modal itu masih kategori low risk. 3-10% itu moderat, di atas 10% itu high risk atau risk taker lah gitu ya. Risiko lebih tinggi. Nah, kalau misalkan Pak Imam modal 1.000 pasang misalkan untuk order ya di forex, stop loss-nya 30 pips, itu masih low risk ya. Ya, jadi kalaupun loss ya $30 gitu Pak. Masih ada dana sisa untuk bisa transaksi lagi lebih banyak gitu kan. Ya kalau misalkan berarti kalau loss terus ya berarti kan 100% bagi 3 ya. Berarti sekitar 30 kali transaksi lebih untuk habis semua gitu kan. Tapi kan masa 30 transaksi lebih loss semua. Ya enggak kan. Kita kan sudah, kalau memang kita sudah punya metode dan kita sudah backtest metodenya dan hasilnya profit ya kan, maka
Masa kita habis semua dananya 30 kali transaksi loss terus gitu kan? Enggak ya. Jadi kita bisa misalkan dengan stop loss 30 pip, take profit kita bisa di misalkan 60 pip atau bahkan 3 kali lipatnya di 90 pip, boleh ya. Seperti itu Pak Imam. Ya, makasih Pak Yuti pencerahannya. Iya, misalkan contoh ini kan nih, tapi kalau contoh ini kan 57 pip nih, sekitar 57 pip ya. Kalau yang contoh yang ini ya, GBP USD. Nah, misalkan kayak contoh kita kecilin nih, sebenarnya kayak tadi, misalkan kayak tadi kita kecilin nih di GBP USD juga, di M15 contoh ya. Di M15. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mau lebih detail tentang konfirmasi swing high swing low, bisa cek nanti ya videonya ada di YouTube channel Foreximpro ya. Nah, misalkan contoh seperti ini. Nah, ini kan ada low. Ini ada kemudian bearish candle. Ini bullish candle. Ini jelas nih konfirmasi swing low. Nah, kita di next candle kita bisa open buy misalkan. Open buy berarti di 13134 ya. Boleh dicatat kalau mau dicatat ya 3134 ya, atau saya tandain aja 3134 ya, 3134. Oke, 3134. Nah kemudian kalau misalkan tadi Pak Imam stop loss-nya adalah 30 pip, berarti 34 30 berapa? 3104 ya, 3104 ya, kita kurangin. Ini 3104. Oke, di sini ya. Ini stop loss-nya. Oke. Take profit-nya 3 kali lipat daripada stop loss-nya. Berarti 3134 tambah 90 berapa Pak Imam? Aduh, maaf Pak, kalau matematika saya kurang pinter Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak bawa kalkulator. Ya, berarti 24. 24, tambahin lah 2 pips lebih dikit untuk misalkan komisi ya, 26 ya. Ini take profitnya saya hijauin. Kondisi kayak tadi ini, misalkan kita buy di sini, stop loss di sini, nah kan nggak kena stop loss ya, nggak kena stop loss karena kan turun kan, nggak kena stop loss kan, di sini kan turunnya. Nah ini kena take profit 92 pips sini, take profit berdasarkan konfirmasi swing low ini. Gitu ya, Pak. Nah, kalaupun loss, misalkan loss nih, 3 kali, kemudian take profit sekali, itu masih impas, ya, nggak kurang dananya. $1.000 tadi misalkan nggak kurang. Kalau misalkan 3 kali loss, 1 kali profit, masih impas. Apalagi kalau profitnya win rate-nya ditambahin profit ya, dapat kita raih gitu ya. Jadi trading forex itu sebenarnya enak. Risiko itu bisa dikecil, tapi reward-nya bisa gede. Oke, silakan. Ada lagi yang mau dibahas? Ini Pak, apa namanya? Kenapa nggak pakai trading view, Pak? Ini swing low, ini kan gitu ya. Oh iya, boleh Pak. Trading view boleh. Tapi MetaTrader ini masih bisa juga kok Pak digeser. Ini masih ini yang ada scroll ini shift ini di off-in Pak. Ini masih bisa di scroll. Masih bisa jauh. Masih bisa kok di MetaTrader. Boleh aja trading view, memang fiturnya lebih lengkap. Boleh. Tapi di MetaTrader masih bisa juga. Oke. Silakan, Bapak Ibu. Silakan. Mungkin Pak Stephen, Pak Syahrudin, Ibu Saudur, silakan. Kesempatan bertanya kepada Pak Yudi. Pengalaman-pengalaman di tradingnya. Pair apa mungkin yang saat ini sedang jadi fokus Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, Bu, tanya lagi boleh, Bu? Mari Pak Imam. Boleh Pak. Iya, ini Pak, ini berdasarkan pengalaman sama teman-teman trader pemula ini Pak. Dan kita ada grup gitu kan. Nah, ini kan kita kebanyakan itu Pak, untuk nahan floating
agak dalam itu kita masih kuat Pak ya. Tapi kadang begitu profitnya agak tebel gitu kita sudah pengen close manual gitu. Jadi dipasang TP pun kadang kita nyampe enggak ya gitu. Nah, kadang pemikiran seperti itu kadang kita belum sampai TP ternyata sudah kita TP manual. Sementara kalau floating tebel gitu kita biarin sampai akhirnya MC. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu eh, untuk apa Pak gitu untuk open posisi ya nah, itu yang ideal itu sampai berapa menit gitu kalau misalkan di time frame M15 gitu kan kita kan kebanyakan scalper Pak ya. Scalper pemula di situ. Nah, mungkin kalau di M15 atau M5 gitu waktu yang ideal untuk kita close posisi misalkan manual ya, close-nya manual nggak dikasih TP, nggak dikasih SL, itu kira-kira berapa lama Pak itu Pak? Mohon pencerahannya Pak Yudi. Berapa lama maksudnya untuk waktu untuk tutupnya ya? Iya. Untuk Liquidnya. nutupnya. Baik, ya, betul. baik loss ataupun profit gitu Iya, maksudnya? betul. Oh, oke. Yang pasti tidak disarankan tidak pakai stop loss. Wajib pakai stop loss ya. Jadi kita gitu Pak ya. Wajib ya. Ya, market kan kita bukan market yang ngikutin kita. Iya. Tapi kita ngikutin market. Nah, Betul. tapi market pun kita nggak bisa pastikan ya. Dia bergeraknya pasti naik detik ini, menit ini, atau ya pasti turun detik ini, menit ini. Nggak ya, bukan kita yang ngatur market. Ya, jadi makanya perlu pasang stop loss. Ya, kemudian tadi diusahakan ya sebisa mungkin reward lebih gede daripada loss-nya ya, supaya kita nggak harus ngejar win rate yang tinggi ya. Jadi kita nggak harus jago-jago analisa gitu kan, pasti setiap kali transaksi wajib pasti profit gitu kan. 90% akurasi profitnya ya, 90% dari 10 kali transaksi 9 kali profit, 1 kali loss gitu ya. Nah, masalahnya 99 kali transaksinya profit itu berapa pip? Kalau misalkan 10 pip ya, berarti kan 90 ya, atau 900 ya, maaf. Kalau misalkan 1 kali loss-nya itu 1000 pip, ya loss juga. 9 kali transaksi profit tapi 1 kali loss 1000 pip. Ya masih loss 10, masih loss 100 gitu ya. Jadi lebih baik reward-nya lebih besar daripada risk-nya atau stop loss-nya. Oke Pak Yudi, terima kasih. Ya, jadi ya kita ini kan trading kan berdasarkan probabilitas, tapi kita bisa meningkatkan probabilitas kita profit dengan kita reward-nya itu lebih besar daripada risk-nya. Ya, apalagi kalau udah didukung, udah kita backtest ya, kita backtest hasilnya oke, metode kita bisa backtest kan kita bisa coba di demo akun ya. Kalau udah, karena kan harganya sama, demo sama real kan harganya sama, candlestick-nya sama. Kalau memang sudah profit ya, maka berdasarkan backtest kita itu kita yakin bahwa metode ini akumulasi ya, bukan pasti profit, akumulasinya profit. Maka kita yakin pede ya. Kalaupun kita misalkan sudah tes, misalkan risk-nya 1, reward-nya 3, ternyata hasil backtest-nya profit, maka kita dengan yakin bahwa kita coba, walaupun misalkan gini, kita sudah buy, misalkan tadi di sini ya, nih kita misalkan ini kan konfirmasi swing low-nya di sini kan, kita buy di sini, stop loss-nya di sini, ya, stop loss-nya di sini, kemudian take profit-nya di sini. Misalkan take profit-nya di sini lah, misalkan di sini ya take profit-nya ya, 3 kali lipatnya misalkan kan, di sini kan. Nah ini kan sudah floating profit nih, pasti kebanyakan pasti akan tutup posisinya kan, takut balik lagi gitu kan, gitu. Itu ya Pak. Ya betul. Ini kan floating profit nih, kan ya. opennya di sini kan, ya. Ini pasti nggak akan tahan untuk menunggu sampai kena TP.
Iya karena Pak, gatel Pak. takut Tangannya gatel. takut balik lagi. Gitu kan, itu biasa, itu memang pada umumnya ya. Tapi kalau memang terlihat di sini konfirmasi swing high boleh ditutup, tapi ini belum. Ini secara M15 ini belum konfirmasi swing high, masih cenderung naik naik ke arah naik lah. Berarti nggak harus kita tutup, kecuali memang sini konfirmasi swing high barulah boleh kita tutup manual ya. Gitu Pak. Oke Pak, jadi terima kasih. Iya. Oke, masih ada Bapak Ibu, silahkan. Saya Masih ada waktu. Monggo Pak Wicaksono. maaf nih saya agak banyak nanya ini. Tadi kan pakai area Fibo ya. Jadi saya setuju dengan area Fibo karena saya sendiri pakai area Fibo ya untuk trading. Di area Fibo itu kan ada beberapa harga ya di situ. Contoh Fibo 61,8 dan lain-lain gitu. Nah, itu kan pasti ada area swing high, swing low dan breakout ya. Gitu. Apakah di breakout juga dipakai atau enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan membahas tentang backtest ya. Nah, backtest sendiri di situ sudah berapa transaksi? Ya rata-rata aja nggak harus valid pas ya. Transaksinya berapa, terus win rate-nya berapa, gitu Pak. Itu dulu. Ya. Ya kalau misalkan analisa misalkan breakout gitu ya. Ya boleh Pak di combine boleh ya. Ini kan secara A4 kan ini kan break ya. Ini kan break nih. Yang ini closing candle di atas. Ini kalau kita lihat di sini kan dia sudah di atasnya high sebelumnya kan, ini kan breakout. Ya kemudian ya berarti kalau secara breakout berarti cenderung naik kan. Makanya dia cenderung naik. Ya naiknya kemana? Ya ke high sebelumnya kan. Ya high sebelumnya di mana? Sekitar sini. Tapi di sini ada resistance trendline. Ya kita bisa aman di sininya, kita bisa kalaupun buy ya, kita bisa TP di sekitar sini. Tapi kita mau lebih aman lagi, secara besarannya dia cenderung turun. Jadi lebih baik kita sell limit di sini untuk GBP USD. Ya gitu ya. Boleh aja misalkan kalau misalkan sell di sini kenapa nggak buy sekarang? Nah, itu kan seringkali pertanyaan seperti itu. Ya boleh aja ya. Boleh aja, tetap perhatikan ya stop loss-nya dan berbanding take profit-nya sebisa mungkin lebih besar take profit-nya gitu. 1/2 atau 1/3 ya gitu ya. Misalkan kita buy sekarang, stop loss-nya di bawah low sini, take profit-nya di atas sini, ya ini kan sekitar 1/1 ya. Nih kalau di sini 1/1 ya boleh aja. Ya jangan 1/0,8 ya. Itu kan binomo. Kalau profit 80%, kalau loss 100%. Ya, jangan ya. Ini kita bisa 1/1 minimal seminimal mungkin, sebisa mungkin 1/2 bahkan 1/3. Oke, kemudian tadi apa namanya? Backtest Pak. Mau Pak? Backtest. Backtest. Ya, backtestnya udah Backtest. berapa lama? Memang backtest Pak. Backtest itu sebisa mungkin ya. Bapak Ibu ya itu coba sendiri backtest, karena kalau coba sendiri itu lebih yakin ya, karena berdasarkan riset sendiri ya. Misalkan kalau backtest memang kalau kita indikator pakai indikator analisa atau metode kita indikator, memang kalau indikator itu ada agak-agak ini ya agak berubah ya kalau kita tarik panjang itu kan, atau pakai strategi tester ya itu bisa coba ya. Tapi saya nggak pakai indikator, jadi pakai konfirmasi swing low ya. Nah ini kalau misalkan berdasarkan price action, kita backtestnya masih bisa kita geser ya, misalkan tadi M15 ya, kita matikan ini. Nah kita masih bisa tes ya sampai jauh banget ya, mau sampai 2000 misalkan 2000 gitu kan, 2020 ya, kita bisa tes ya jauh ya, jauh. Ini kita bukan pakai indikator ya. Kita bisa tes jauh ya, kemudian kita coba sendiri Pak, untuk lebih yakin, supaya kita lebih yakin kita tes sendiri Pak backtestnya. Itu kita dapetin sendiri, ternyata dari hasil backtest ini profit punya nih metodenya ya, sehingga kita untuk real trading yakin kita udah di backtest ya kan. Backtest misalkan ya memang sebisa mungkin namanya penelitian ya,
minimal itu 100 sampel gitu misalkan kan. 100 sampel ya, misalkan 100 sampel. 100 sampel misalkan loss-nya itu ya, loss-nya Pak. 100 sampel loss-nya itu 60 kali transaksinya. Profitnya cuma 40 kali. Tapi bisa profit. Kenapa tuh, Pak? Kenapa, Pak? Karena 1/3 kali ya, jadi profit. Betul, Pak. Walaupun 6 kali transaksi loss, ya, 40 kali transaksi profit, itu masih profit, ya. Karena kalau loss misalkan cuma 30, ya. Kalau 30 kali 60 berapa? 1.800, ya kan? Kemudian transaksi profitnya cuma 40 kali, tapi 40 misalkan kali 90, berapa, Pak? 3.600, masih profit $1.800. Ya, gitu, Pak. Wah, udah di backtest sendiri, wah yakin. Wah, nggak apa-apa 60 kali transaksi loss, yang profit cuma 40 kali, tapi masih profit $1.800. Mau nggak, Pak? Ya kalau saya sih mau, Pak. Nah, itu kalau mau lebih yakin, kalau saya ngomong doang mungkin kurang yakin kalau tidak dicoba sendiri. Coba aja sendiri backtest-nya, ya kan? Wah, nggak harus pasti profit 90 transaksi, 90% transaksi profit, nggak harus. Ini 60 kali transaksi loss, 40 kali transaksi profit, itu masih profit $1.800 kalau kita pasang stop loss 30, take profit 90 atau 92. Kurang lebih gitu, Pak. Iya sih, saya setuju sih kalau untuk backtest memang harus dicoba sih. Iya. Untuk forward test-nya kan pasti ya oke lah ya. Ya backtest memang untuk apa? Bener kata Bapak tadi, untuk penelitian. Jadi kita punya data masa lalu ya. Betul. Lebih yakin kalau memang coba sendiri, Pak. Nah, sekarang kita mungkin langsung ke misalnya cari nih. Kita cari nih di forex yang pendek ya. Gold di M5, kalau forex di M15. Jadi kalau backtest ada yang pakai aplikasi ya? Apa harus manual gitu ya tadi? Ada strategi tester, Pak, di ini, di apa namanya? Di MetaTrader juga ada, di TradingView juga ada strategi tester, tapi itu lebih ke pakai indikator, Pak. Oh, Nah, kita punya expert advisor ya, itu kita pakai indikator apa, moving average gitu-gitu. Nah, itu pakai strategi tester namanya. oh pakai cuma ini ya, indikator doang ya yang bisa dites ya? Iya, tapi kalau kita price action, kita lihat chartnya aja, Pak. Kita lihat ke belakang. Kalau datanya dapat dari mana, Pak? Jadi Data ini, Pak, chart ini kan chart ini data, Pak. Ini kan data ini. oh, nggak ada data yang perlu diupload ke Nggak ada, Pak. ininya gitu? Ini kan data price sebelum-sebelumnya, kita masih bisa lihat price sebelumnya. Kalau yang pakai aplikasi gitu, Pak, yang tadi misalnya apa tuh tadi pakai apa? Oh, nggak aplikasi, Pak. Itu ada di MetaTrader kok, strategi tester. Mungkin TradingView, Pak, itu web based, Pak. TradingView, Ya. Pak, aplikasi, Pak. Webbase juga, maaf, TradingView juga ada strategi testernya. Oh, Bisa dites. boleh dicoba sekali gitu, kayak gimana sih caranya? Ya, nanti Pak mungkin di webinar berikutnya. Kalau TradingView sedikit nambahin ya Pak ya. Kalau Iya. TradingView kalau mau di backtest memang harus berbayar ya, karena harus mundurin waktu itu, kalau gratisan nggak bisa Pak. Iya. Gitu Pak. Ya, tapi kalau kita price action gini, metodenya kita bisa pakai berdasarkan data ini aja, Pak. Chart ini kelihatan kok. Cukup. Berdasarkan chart ini aja. Ini kan kelihatan, misalkan di sini, ini kelihatan nih, ini konfirmasi swing high nih. Kita bisa sell di sini nih, di open candle nih, karena ini bearish engulfing ya. Kita sell di sini. Stop loss di atas high, ya 30 pip misalkan, take profit 92 pip. Nah, ini udah kena TP nih gitu kan. Ini TP jelas. Nah, itu kan kita bisa backtest, Pak, berdasarkan chart ini. Ini kelihatan kok. Nggak pakai rally basri dan drop desk drop Pak. Itu analisis ya. Ya. Ya boleh, Pak, boleh. Selama profit mah nggak dilarang, Pak.
Baik, waktunya sudah hampir 1 jam. Wah, mantap ya. Kita belum masih order tadi ya, pending ya. Masih Pak. Ya. Oke, ada versi yang lain mau dilihat, silakan. Kalau ada yang memang langsung ini instant execution ya boleh, tapi kita lihat ya. Boleh. Nanya sedikit Pak Yudi. Silakan, Pak. Ini saya sering kebingungan menentukan supply and demand yang kuat dan lemah itu, apalagi kalau shadow-nya itu panjang-panjang gitu. Oh, sederhananya kalau support gitu ya. Support misalkan itu dia sulit ditembus ke Pak beberapa kali misalkan. Ya, misalkan kayak ini yang terdekat nih kan, nih D1 ya. Kalau dikecilin kan ini pasti berulang-ulang di sini kan. Nah, ini kan dia ketahan di sini. Nah, ini Bisa kita ngambil itu tuh di shadow atau di body? Oh, kalau nggak ini Pak, nggak usah patokan shadow atau body. Misalkan kalau kita kecilkan ya, maaf, kita kecilkan dulu nih. Nih kita tandain yang sini ya. Kita kecilkan di M15. M15 mana tadi? Kecilin ya, kecilin. Mana ya? Mana dia tadi? Tunggu. Oh, ini dia. Oke. Nah, misalkan ini. Oke. Ya, ini Pak. Ini. Oke. Ya sekitar sini nih Pak, sekitar sini. Kalau yang kuat mana ya? Tunggu. Dapat atau yang dihampat misalkan. Ini Pak nih, yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan tadinya support nih Pak, yang kecilin ini nih. Ya, ini kan kemudian dia naik kan. Dia kan turun terus dia mentalnya jauh gitu kan. Bahkan ke atas resisten sebelumnya kan. Nah, itu kalau dia balik lagi ke level-level low ini Pak, ya ini support kuat karena dia sempat mental bahkan melebihi resisten sebelumnya. Nah, ini kuat nih, Pak. Nah, ini dia ke sini mantulnya lebih tinggi lagi. Gitu. Gitu, Pak. Jadi support kuat atau enggak itu lihat aja. Dia itu sebelumnya itu sempat mantulnya itu setinggi mana gitu ya. Nah, ini kan tinggi nih. Dia mantul, dia tinggi lebih bahkan resisten sebelum yang ini. Nah, ini kalau dia turun lagi itu kuat. Itu kita bisa siap-siap untuk open buy ya. Kita nunggu lagi. Kalau seandainya dia melewati yang 2 itu. Melewati itu masih ya. Nah, itu gunanya konfirmasi lagi Pak kalau mau lebih yakin lagi. Kalau kita kecil di sini ya, kita kecilin di M15. Nah, itu kita nunggu konfirmasi swing low, Pak. Untuk konfirmasi swing low kita buy. Nah, itu lebih mantap. Stop loss-nya cuma 30 pip ya. Take profit-nya mau 92 pip, mau 180 pip, 200 pip juga dapat ini kan. Sampai atas ini. Ya, gitu. Ya, baik. Bapak Ibu, malam hari ini semangat sekali ya kita belajar. Nantikan untuk kita ada kembali di edukasi minggu berikut ya. Nanti akan dikabarkan oleh rekan-rekan dari Java yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini hadir. Baik, untuk akhir closing statement dari Pak Yudi, silahkan. Ya, ini kalau misalkan di grup premium, misalkan di sekitar level sini nanti Pak, ini pastinya diinfokan. Wah, ini sudah konfirmasi swing high di sekitar level sini. Nah, itu nanti diinfokan untuk ya kalau mau ambil open sell ya open sell gitu kan. Nah, itu lebih banyak informasinya memang di grup premium ya di sini. Jadi kalau memang Bapak Ibu serius untuk trading, langsung aja join di grup premium. Betul sekali. Ya, benar ya Bapak Ibu, Sobat Traders sekalian. Bagi yang malam hari ini belum join, silahkan untuk menghubungi rekan-rekan dari Java bagaimana untuk dapat bergabung di grup Telegram Premium seperti yang Pak Yudi tadi sampaikan, bahwa semua informasi-informasi dan update-update ada di sana ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini semoga
ya teknik Fibo Action yang Pak Yudi sampaikan dapat dipraktekkan di trading Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk perhatikan ketahanan dana, ya, seperti yang tadi Pak Yudi sudah sampaikan, juga risk dan reward-nya, sehingga trading Bapak Ibu juga bisa lebih mantap ya untuk meraih cuan-cuannya. Begitu ya Pak Yudi? Yes. Baik. Baik, malam hari ini kita sampai di sini untuk acara live trading. Kita sambung kembali nanti di edukasi berikutnya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di acara live trading kita. Baik, terima kasih. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Salam profit Bapak Ibu. Thank you, salam profit. Terima kasih, Yana. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro.